Selamat pagi jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat beribadah secara daring melalui kanal YouTube GPIB Pasar Minggu. Kiranya ibadah di hari Minggu ketiga sesudah Pentakosta yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan. Pemberita firman pada ibadah hari ini dilayani oleh Pendeta Abraham Ferdinandus, Ketua Majelis Jemaat GPIB Efata, dengan tema Kasih Menumbuhkan Pengharapan. Gereja bukanlah sekedar sebuah tembok-tembok buatan manusia belaka. Gereja lebih daripada itu. Gereja sesungguhnya ialah diri kita sendiri. Jiwa dan raga kita ialah tempat Kristus yang penuh kasih berdiam diri. Dengan demikian, hendaklah sebagai gereja kita mampu memancarkan kasih Kristus dimanapun, kapanpun, dan kepada siapapun. Pancarkanlah senantiasa kehangatan cinta kasih Kristus kepada setiap ciptaan. Di bulan Pelkes GPIB saat ini, marilah kita menjadi berkat bagi banyak orang dengan terus menyuarakan Injil Kristus melalui karya pelayanan sebagai gereja, serta menjadi gereja yang tidak egois, yang hanya memikirkan dirinya sendiri, melainkan gereja yang misioner. Kiranya GPIB terus hadir menabur kasih yang menumbuhkan sukacita dan harapan, mulai dari kota hingga ke pelosok desa. Biarlah GPIB melalui pos-pos Pelkesnya menjadi perpanjangan tangan Kristus yang merangkul di tengah situasi dan kondisi yang berat dan sulit saat ini. Sebab melalui kasih sesungguhnya harapan tidak akan hilang. Kasih mampu menghangatkan yang dingin, menyembuhkan yang terluka, memulihkan yang remuk redam, dan membangkitkan yang terjatuh. Jemaat, marilah kita berdiri menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita dengan menyanyikan Kidung Jemaat 9, bait 1 dan 5. Puji hai jiwaku, pujilah Tuhan. Puji hai jiwaku, puji Tuhan selagi ada nafasmu. Allahku patutlah ku agungkan sepanjang umur hidupku. Hayatku Dia yang beri, Dia ku puji tak henti. Haleluya, haleluya.
orang benar diberinya kasih, pun orang rantau amanlah. Yatim dan janda tegak kembali, tapi penjahat kandaslah. Tuhanlah Raja yang gagah, bagimu Sion selamanya. Haleluya, haleluya. Jemaat, mari beribadah kepada Tuhan dalam pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Demikian nas pembimbing dari Rut 1 ayat 8b. Terimalah salam rasuli, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Sang Raja yang maha mulia, segenap hati dan jiwaku pujilah Dia. Datang berkaum, berilah musikku bergaul, angkatlah puji-puji. Jauh melebihi doamu dan yang kau rindukan. Ingat teguh, Ia berkuasa penuh, kasih-Nya terus kau temukan. Jemaat, mari kita berdoa. Tuhan sumber sukacita dan sumber karunia, syukur tak henti atas kebaikan yang kami peroleh di setiap waktu kehidupan ini. Syukur atas berkat dan pertolongan-Mu. Syukur atas sehat dan kelegaan hati. Syukur atas harapan dan jalan keluar dari berbagai dilema hidup ini. Kini kami datang untuk menaikkan pujian dan hormat, karena Engkau telah memberikan segala sesuatu yang kami perlukan. Memberikan pengharapan demi pengharapan atas pengalaman hidup yang kami temui setiap waktu. Kami mohon ampunan-Mu Bapa, atas hilaf dan salah kami, atas perbuatan-perbuatan kami yang tidak seturut dengan kehendak-Mu. Untuk itu kami datang dan mohon agar Tuhan meraih kami kembali kepadamu. Kami ingin terus berada di dalam hadirat Tuhan untuk mendengar suara-Mu. Kiranya berkatilah ibadah hari ini, agar kami boleh mendengar firman-Mu untuk menjadi panduan hidup kami selanjutnya. Amin.
menang dari kuasa gelap. Ajaib kuasa darah Tuhan. Ada kuasa dalam darahnya Anak domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah Anak domba Allah. Maukah engkau jadi suci bersih? Besar kuasanya darah Tuhan. Akar dosamu dicabut lenyap. Ajaib kuasa darah Tuhan. Ada kuasa dalam darahnya Anak domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah Anak domba Allah. Jemaat Tuhan, kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Ya Allah, Bapa Maha Kuasa, Kristus Maha Pengasih, curahkan Roh Kudus-Mu menjamah dan mengurapi kami semua, sekeluarga kami yang sedang beribadah di rumah masing-masing, supaya oleh kepenuhan kuasa dan karunia Roh Kudus, kami mampu mendengar firman-Mu, mengerti kehendak-Mu, dan sanggup melakukan kebenaran-Mu dalam seluruh kehidupan kami, pribadi, keluarga, maupun persekutuan di tengah masyarakat. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu. Amin. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, pujilah Tuhanmu samanya, haleluya. Nyanyi dan soraklah, agungkan namanya, pujilah Tuhanmu samanya, haleluya. Firman Tuhan hari ini terdapat dalam Perjanjian Lama dalam kitab Rut pasal 1 ayat 1 sampai 14. Rut pasal 1 ayat 1 sampai 14 yang menyatakan, Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Rut dan Naomi. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek. Nama istrinya Naomi dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut. Dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion. Sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dan kedua menantunya dan ia pulang ke daerah Moab. Sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya.
Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan, masing-masing di rumah suaminya." Lalu diciumnyalah mereka. Tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu." Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah anak-anakku. Mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian, anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku." Menangis pula mereka dengan suara keras, lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri. Tetapi Rut tetap berpaut padanya. Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya menetap di antara kita, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, keluarga-keluarga yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat hari Minggu. Baru-baru ini ada berita yang viral di medsos tentang seorang pendeta dari Indonesia yang ikut demo di Amerika terkait tindakan rasis polisi terhadap warga kulit hitam. Sang pendeta ini mengatakan dalam demonstrasi itu bahwa di Indonesia juga sering terjadi tindakan diskriminasi. Perkataan pendeta ini tentu ada benarnya, karena dalam kenyataannya sering terjadi diskriminasi dan kekerasan terhadap umat beragama, terhadap gender, terhadap kaum disabilitas, terhadap orang kecil dan lemah, yang dilakukan oleh mereka yang menganggap dirinya mayoritas, besar, kuat, sempurna, dan kaya. Tindakan diskriminasi sering terjadi ketika seseorang atau satu kelompok atau sebuah bangsa menganggap diri besar, kuat, dan berkuasa dari yang lain, baik secara kuantitas maupun kualitas. Kitab Rut ditulis terkait dengan anggapan bangsa Israel yang menganggap dirinya super dari bangsa-bangsa lain.
Akibatnya ada kecenderungan untuk melakukan tindakan diskriminasi terhadap bangsa-bangsa lain. Kebetulan konteks kitab Rut ditulis dalam situasi hubungan Israel dan bangsa Moab sedang terganggu, tidak harmonis. Terjadi diskriminasi dari Israel yang menganggap diri sebagai bangsa yang kudus, super, karena memiliki Allah yang hebat. Sehingga cenderung mengabaikan, merendahkan bangsa Moab. Padahal kita tahu latar belakang bangsa Moab itu sendiri dari keturunan Kain. Bapak Ibu Saudara-saudara, karena itu sikap eksklusif dan super yang dimiliki Israel dikritik oleh penulis kitab Rut. Apa yang mau dilakukan dan disampaikan melalui kisah Rut merupakan upaya untuk membongkar eksklusivisme Israel, superioritas Israel, sekaligus menawarkan satu model perilaku yang normal baru, yang kemudian menjadi model kehidupan yang baru pasca kesusahan, kesulitan, bahkan masa kelaparan yang menjadi latar belakang dari kisah Rut itu sendiri. Mari kita lihat apa yang dikritisi, apa yang mau dibaharui melalui kisah ini. Dari nama Rut, perempuan Moab, yang menjadi judul kitab ini, kita mendapat kesan bahwa penulis berusaha mengkritik lembaga politik dan keagamaan Israel yang terlalu eksklusif, terlalu merasa diri superior dari bangsa-bangsa lain. Dengan menampilkan tokoh Rut, seorang perempuan, penulis juga berusaha untuk mengkritik sistem masyarakat Israel yang patriarkal, di mana dominasinya laki-laki. Yang kedua, dengan menampilkan tokoh Rut sebagai seorang perempuan Moab, sesungguhnya penulis ingin mengatakan bahwa Tuhan Allah bisa memakai bangsa lain, bahkan perempuan yang dianggap lemah, yang dianggap warga kelas 2, untuk mendatangkan kebaikan dan keselamatan bagi Israel sebagai bangsa yang kudus. Tentu saja sifat yang harus dimiliki oleh seorang perempuan yaitu kesetiaan dan penuh kasih, sebagaimana diteladankan oleh Rut. Kisah ini dimulai dengan kelaparan yang terjadi di Betlehem Yehuda, Efrata, tempat tinggal Elimelek dan keluarganya. Dan kelaparan itu tidak disikapi secara pasif dan diam oleh Elimelek. Elimelek sebagai salah satu dari sekian banyak orang Betlehem Yehuda di Efrata mengambil langkah untuk hijrah ke Moab, mencari kehidupan yang baru untuk mengatasi masa susah, masa kelaparan itu. Tentu saja ia tidak sendiri pergi, tapi dia memboyong istrinya Naomi bersama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Mereka pergi tentu bukan untuk menetap selama-lamanya di Moab, tapi mereka pergi untuk menghindari masa sulit yang sedang terjadi dengan harapan mereka membangun kehidupan yang baru di Moab dan
Kalau suasananya situasi susah sudah berlalu, maka mereka akan kembali. Ini hal yang umum terjadi, bukan sesuatu yang luar biasa. Yang luar biasa adalah bahwa Elimelek dan keluarganya berusaha memulai kehidupan yang baru, normal baru di tanah Moab. Tanah yang sama sekali asing. Di tempat yang baru itu mereka berusaha mempelajari dan beradaptasi dengan tatanan masyarakat dan budaya Moab. Mereka membangun hidup rukun dan damai tanpa meninggalkan keimanan, kepercayaan mereka kepada Allah Israel. Ini satu model hidup yang inklusif. Ada di tengah bangsa lain tanpa kehilangan identitas dan keimanan. Di sisi lain kita melihat bangsa Moab yang dianggap oleh bangsa Israel sebagai bangsa yang tidak diberkati Tuhan, justru membuka ruang, terbuka, menerima Elimelek dan seisi keluarganya. Mereka tidak tertutup eksklusif seperti Israel. Mereka memberi ruang dan tempat untuk keluarga ini tinggal, membangun hidup, bekerja, membangun hubungan-hubungan sosial dengan orang Moab tentu saja. Dan tidak terlihat dalam bacaan kita bahwa ada tindakan diskriminasi bangsa Moab kepada keluarga ini. Sehingga mereka berhasil membangun kehidupan yang aman, sejahtera di tanah Moab. Bahkan dikatakan ketika Elimelek, suami Naomi, ayah Mahlon dan Kilion meninggal, beberapa waktu mereka tinggal, Mahlon dan Kilion mengambil perempuan-perempuan orang Moab, Orpa dan Rut, menjadi istri mereka. Ini tidak akan terjadi kalau hubungan tidak harmonis dan bahagia. Perkawinan campur yang dilakukan Mahlon dan Kilion ini juga merupakan kritik penulis terhadap sistem atau politik kekudusan yang sangat dipegang oleh bangsa Israel. Bahwa bangsa Israel tidak boleh kawin-mengawin dengan bangsa Moab atau bangsa lainnya. Namun kita melihat bahwa Orpa dan Rut yang bersedia diambil sebagai istri oleh Mahlon dan Kilion tidak tampak mempertahankan keimanan mereka. Justru mereka kawin dan mereka bersedia pula menerima keimanan dan kepercayaan dari Mahlon dan Kilion. Ini yang disebut kesediaan untuk tinggalkan. Hal-hal yang lama, paham yang lama, kepercayaan yang lama, pola hidup yang lama, supaya menyesuaikan diri dengan yang baru. Ini juga apa yang dilakukan Orpa dan Rut merupakan sebuah upaya adaptasi perilaku normal baru dalam kehidupan keluarga Betlehem Yehuda yang percaya kepada Allah Israel. Ini satu hal yang baik sehingga bagi Naomi, bagi Mahlon dan Kilion, mereka tidak merasa menodai keimanan Israel di tanah Moab itu. Mereka justru memperkenalkan nilai-nilai kekeluargaan, nilai-nilai keimanan Israel kepada Orpa dan Rut. Karena itu terlihat bahwa dua perempuan ini sungguh-sungguh telah menjiwai dan mengalami nilai kesetiaan yang ditampakkan dalam seluruh perilaku Mahlon dan Kilion, terlebih Naomi.
mertua mereka. Bapak Ibu Saudara-saudara, keluarga-keluarga yang dikasihi Tuhan, ini sebuah model kehidupan keluarga yang setia kepada Tuhan. Nah, apa yang terjadi? 10 tahun mereka tinggal di situ, Mahlon dan Kilion, dalam hidup perkawinan, belum juga memiliki keturunan, lalu dikatakan Mahlon dan Kilion meninggal. Dalam pemikiran Naomi, Bapak Ibu Saudara, kalau Mahlon dan Kilion, kedua anak laki-lakinya sudah meninggal, kemungkinan besar Orpa dan Rut akan kembali ke agamanya, kepada rumah orang tuanya, bahkan kepada kepercayaannya yang lama. Sehingga Naomi akan tinggal sendiri di tanah Moab, terasing dari lingkungan. Karena itu dalam situasi yang sendiri itu, meskipun ditemani oleh Orpa dan Rut, kedua menantunya, maka dia berpikir untuk kembali ke tanah Bethlehem Efrata. Dia kembali, apalagi telah didengar bahwa masa kelaparan, kesusahan yang melanda Bethlehem Efrata sudah berlalu. Tuhan sudah memperhatikan lagi orang-orang Bethlehem Efrata, sudah ada makanan lagi. Sehingga dia mengambil keputusan untuk kembali. Maka 3 ibu janda ini berjalan ke Bethlehem Efrata. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kecintaan seorang ibu mertua kepada 2 menantunya membuat ia berpikir jauh ke depan. Dia tidak berpikir hanya untuk kepentingan dirinya saja. Tetapi Naomi seorang ibu yang mampu memiliki visi ke depan. Naomi yakin kalau Orpa dan Rut, kedua perempuan Moab ini, ikut bersamanya sampai di Bethlehem Yehuda, Efrata, maka kemungkinan besar mereka akan dicela. Karena perempuan Moab. Ya, mereka akan diasingkan oleh orang-orang Bethlehem Yehuda. Mereka akan mengalami tindakan diskriminasi oleh orang-orang Bethlehem Yehuda. Tanpa mereka tahu bahwa Orpa dan Rut telah mengambil keputusan untuk meninggalkan bangsa dan agama mereka untuk percaya kepada Allah Israel sesuai dengan keimanan dan kepercayaan suami mereka yang telah meninggal, terlebih mertua mereka Naomi. Oleh karena itu Naomi tidak mau hal itu terjadi. Sehingga di tengah jalan dia merestui Orpa dan Rut untuk kembali ke rumah orang tuanya. Kembali kepada bangsanya, kembali ke agamanya. Tentu saja restu dan pembiaran kembalinya kedua mertuanya itu tidak dilakukan dengan tangan hampa. Tentu juga tidak dengan harta benda. Tetapi Naomi mempersilahkan mereka kembali dengan doa berkat. Ya. Apa yang Orpa dan Rut telah wujudkan bagi kedua anaknya, bahkan kepadanya sebagai seorang ibu, Naomi memohon Tuhan membalasnya. Dan Naomi memohon supaya Tuhan memberikan suami kepada kedua anak mereka di tanah dan bangsa mereka. Inilah satu sikap yang baik yang ditunjukkan oleh Naomi. Namun apa yang terjadi kita tahu, Orpa dan Rut tidak mau meninggalkan mertuanya itu. Mereka bersikeras untuk tetap ikut. Namun Naomi sekali lagi
sedikit memaksa supaya mereka kembali. Naomi mengatakan bahwa ia sebagai seorang ibu tidak ingin melibatkan kedua menantunya itu dalam kepahitan hidup yang telah dialami. Ia ingin supaya kedua menantunya itu mengalami hidup yang bahagia di masa depan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang dikatakan oleh Rut pada akhirnya membuat Orpa mencium mertuanya itu, Naomi, dan dia kembali. Bagaimana dengan Rut? Disinilah letak kesetiaan dan belas kasihan Rut. Dikatakan bahwa Rut tetap berpaut kepada Naomi. Sebuah sikap sedia berkorban yang dilandasi dengan kasih yang tulus. Kasih yang tulus yang pada akhirnya menumbuhkan harapan dan keyakinan bahwa apa yang Rut putuskan untuk tetap berpaut kepada Naomi akan membuat dia mengalami kebahagiaan di masa depan. Sesulit dan sepahit apapun situasi yang sedang mereka alami. Bapak, Ibu, Saudara, apa yang diputuskan oleh Rut menjelaskan bahwa kasihnya dan kesetiaannya tulus dan tanpa pamrih. Pengorbanannya untuk meninggalkan bangsanya, Tuhannya, bahkan keluarganya, agamanya, untuk memiliki identitas baru. Ini merupakan sebuah langkah berani yang dilakukan oleh Rut. Kesediaan untuk menghadapi tantangan dan kepahitan hidup bersama mertuanya di tanah Yehuda itu pun juga menjadi satu pilihan. Ya. Pilihan yang Rut sendiri ambil dalam keyakinan bahwa doa berkat mertuanya Naomi itu dia yakini akan dikabulkan dalam hidupnya di tanah Yehuda. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, Rut akhirnya bersama Naomi melangkah pasti menuju Yehuda, Bethlehem, Efrata. Mereka menyongsong masa depan yang baru. Mereka berjalan untuk mewujudkan apa yang menjadi rancangan besar Allah dalam kehidupan. Yang sepahit sekalipun telah dialami. Mereka juga siap untuk meyakini bahwa Tuhan sanggup merubah hal yang tersulit dan terpahit yang dialami oleh kedua ibu janda ini menjadi berkat bagi banyak orang. Oleh karena itu, kita belajar dari kisah Rut tentang bagaimana kita menghadapi berbagai persoalan kehidupan. Bagaimana kita menyikapi satu situasi yang susah. Sebagaimana yang kita alami dengan dampak dari pandemi COVID-19 ini. Kita belajar bahwa di tengah situasi yang susah, kita harus berani berpikir luar konteks. Kita harus berani mengambil langkah keluar dari batas-batas primordial, suku, bangsa yang terbangun selama ini. Kita harus berpikir dan bertindak out of box, keluar dari tembok-tembok pemahaman dan tindakan yang eksklusif, yang primordial, yang superior, yang tertutup, dan berusaha hadir bersama orang lain. Inklusif,
toleran, tanpa membeda-bedakan satu dengan yang lain, penuh belas kasihan, kesetiaan, pengorbanan terhadap orang lain, apapun suku bangsa dan agamanya, serta status sosialnya. Inilah nilai-nilai yang kita pelajari dari seorang Rut, bangsa Moab. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, bulan Pelkes yang kita rayakan merupakan kesempatan untuk kita mempraktekkan nilai-nilai kasih kesetiaan, kepedulian, kesediaan berkorban, inklusif, toleran, keluar dari tembok-tembok atau batas-batas yang kita bangun selama ini. Kita berpelkes tidak hanya untuk lingkungan kita sendiri, tetapi juga kepada saudara kita yang lain, kepada sesama kita, kepada mereka yang sangat terdampak secara ekonomi akibat COVID-19 ini. Kita perlakukan semua orang dengan penuh kasih yang tulus. Tumbuhkan harapan di hati setiap orang, bukan keputusasaan. Kita lakukan sesuatu tidak dengan tujuan untuk memaksa orang untuk ikut iman kepercayaan kita. Karena kita percaya Roh Kudus yang punya otoritas membuat seseorang percaya kepada Yesus. Yang terpenting adalah kita tunjukkan kasih. Kita tunaikan tugas dan pelayanan kita tanpa pamrih. Maka kalau Rut pada akhirnya kawin dengan Boas, dan dia melahirkan ayahnya Daud. Dan nama Rut masuk dalam sisilia Yesus Kristus. Seorang perempuan Moab yang dipakai Allah untuk melahirkan generasi yang baik. Maka kita percaya juga dengan pelkes kita, dengan pembinaan kita, dengan pendidikan bagi anak-anak kita, perempuan maupun laki-laki. Kita didik mereka, maka anak-anak kita perempuan akan menjadi Rut zaman ini. Melahirkan generasi pemimpin yang berkualitas, yang setia, yang penuh kasih, dan harapan tumbuh dalam kehidupan untuk memuliakan Allah dan menghadirkan sejahtera bagi negeri, bangsa, keluarga, bagi semua orang untuk kemuliaan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Karena kasih-Nya padaku, Yesus datang ke dunia. Ia telah memberi hidup
Jemaat Tuhan, kita berdiri dan mengaku iman percaya kita menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat Tuhan, keluarga-keluarga yang diberkati, mari kita naikkan syafaat kepada Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih ya Allah, Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah melawat kami dengan kebenaran firman-Mu, yang memperlengkapi kami untuk hidup penuh belas kasihan, dengan menumbuhkan pengharapan di hati semua orang. Kami mohon Roh Kudus memetraikan firman-Mu di hati pikiran dan perilaku kami sehari-hari, supaya kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami berdoa bagi gereja-gereja di dunia, di Asia, di Indonesia, khusus gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Tuhan memberkati majelis sinode, BPB Pemupel, majelis jemaat, dan seluruh warga GPIB, seluruh pelayan yang ada. Tuhan memberkati, beri kesehatan bagi seluruh jemaat untuk merumuskan langkah kebijakan yang terbaik, teristimewa dalam mengisi bulan pelayanan dan kesaksian sepanjang bulan Juni ini, agar melalui kehadiran bahkan pelayanan dan kesaksian GPIB secara pribadi, secara keluarga dan lembaga, banyak orang yang bukan warga GPIB, bahkan yang tidak seiman dengan kami, boleh merasakan sentuhan kasih Tuhan, boleh mengalami harapan yang bertumbuh di hati, untuk meyakini bahwa kehidupan masa depan akan penuh damai sejahtera. Terima kasih ya Tuhan, memberkati secara khusus GPIB Jemaat Pasar Minggu, hamba-hambamu, Pendeta Dian sekeluarga, Pendeta Robert Martin sekeluarga, pendeta-pendeta dalam pelayanan umum, domisili dan keluarga, juga vikaris, diaken penatua, semua anggota majelis jemaat dan keluarga dan pekerjaan pelayanan, pengurus unit-unit misioner, dan seluruh warga jemaat, dari yang tua berusia lanjut sampai anak-anak yang masih bayi bahkan dalam rahim. Tuhan jaga pelihara dan memberkati jemaat-Mu di sini. Memberkati dalam semua kegiatan, persekutuan, pelayanan dan kesaksian yang direncanakan dan akan dilakukan ke depan. Tuhan menolong, Tuhan buka jalan. Biarlah firman-Mu memberi arah yang jelas, supaya jemaat-Mu boleh menjadi jemaat misioner, jemaat yang terbuka, jemaat yang akan membuat banyak orang memuji-muji Tuhan, memuliakan Tuhan, karena mengalami sentuhan kasih Tuhan melalui jemaat-Mu di sini. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa juga menyerahkan saudara kami yang sakit, dirawat di rumah sakit maupun di rumah, baik karena COVID-19 maupun karena sakit-sakit lainnya,
Tuhan jamah, sembuhkan dan pulihkan saudara kami yang sakit. Kami juga berdoa bagi semua orang yang mengobati orang-orang sakit, para dokter dan suster, para relawan, bahkan semua pihak terkait. Tuhan membentengi mereka dan menolong mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan, supaya tumbuh kasih dan iman serta harapan makin besar di hati semua orang yang merindukan kesembuhan dan kepulihan dari berbagai persoalan yang melanda. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan saudara kami, warga jemaat yang mengalami dampak secara ekonomi karena pandemi COVID-19 ini. Tuhan tolong melalui kegiatan-kegiatan diakonia sosial yang dilakukan oleh jemaat. Biarlah semuanya itu mendatangkan sukacita dan damai sejahtera dialami. Sehingga jemaatmu tetap beriman, percaya kepada Tuhan Yesus di tengah berbagai kesulitan yang dialami saat ini. Bapa di sorga, kami juga berdoa menyerahkan rencana-rencana persiapan tim yang dibentuk untuk memulai pembukaan ibadah di gedung gereja. Tuhan tolong secara khusus tim Multimedia untuk mempersiapkan kegiatan berlangsung dengan baik. Biarlah semua peralatan yang dibutuhkan dengan kasih Tuhan semuanya dapat dipenuhi, sehingga kegiatan-kegiatan ibadah baik yang berlangsung di gedung gereja maupun disiarkan secara online untuk dialami oleh warga jemaat yang tidak sempat hadir di gedung gereja. Biarlah semua dapat beribadah kepada Tuhan dengan sukacita. Terima kasih ya Tuhan, sentuh hati saudara kami warga jemaat yang diberkati Tuhan untuk membantu dalam pengadaan alat ini. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa juga bagi pengurus-pengurus unit misioner supaya mereka juga terus bekerja, mengabdi, melayani dengan kasih yang tulus untuk menumbuhkan harapan di hati warga Pelkat yang dilayani. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan juga komisi juga pegawai kantor sekretariat supaya Tuhan memberkati mereka dalam semua tugas yang Tuhan percayakan. Biarlah melalui kesehatian untuk melayani, bersaksi, bersekutu, Tuhan memberkati kehidupan pribadi, keluarga, maupun pekerjaan, pelayanan dan usaha mereka. Kami berdoa ya Tuhan, menyerahkan orang-orang tua yang usia lanjut. Tuhan juga jamah, kuatkan, lindungi, bentengi dari segala sakit penyakit yang ada sekarang ini. Kami juga berdoa bagi anak-anak yang masih bayi, bahkan yang di dalam kandungan, Tuhan pelihara. Kami berdoa bagi warga jemaat yang mencari, merindukan pekerjaan. Biarlah Tuhan juga membuka ruang-ruang kerja sesuai talenta yang Tuhan berikan, supaya mereka dapat bekerja. Bahkan karunia-karunia yang Tuhan berikan bagi setiap warga jemaat, biarlah mereka kembangkan itu di tengah situasi yang seperti saat ini. Sehingga mereka mampu mengalami akan kasih Tuhan melalui semua hal yang mereka kerjakan dalam rangka mengembangkan karunia yang Tuhan berikan. Terima kasih ya Tuhan, pemuda-pemudi kami yang merindukan pendamping hidup, biarlah Tuhan tolong mereka menemukan rancangan Tuhan bagi setiap pribadi. Keluarga, suami istri yang merindukan keturunan, Tuhan juga memberkati rahim dan hubungan suami istri yang mereka lakukan. Terima kasih ya Tuhan, kami mau berdoa menyerahkan saudara kami, sesama kami yang mengalami berbagai tindakan diskriminasi. Biarlah Tuhan bela mereka dalam setiap
tindakan kekerasan, diskriminasi yang dilakukan oleh orang-orang yang merasa diri kuat. Tuhan juga tegur, ingatkan supaya orang-orang yang kuat dan menganggap diri mayoritas dapat berlaku adil terhadap sesama mereka. Biarlah kehidupan di tengah negeri dan bangsa kami, masyarakat kami, menjadi kehidupan yang rukun dan damai. Karena itu Tuhan memberkati pemerintah kami, dari pusat sampai daerah, sampai kepada tingkat RT RW. Biarlah mereka diberi hikmat dan kuasa untuk mengayomi seluruh warga masyarakat dalam membangun kedamaian dan saling menghargai perbedaan, sehingga Tuhan memberkati kehidupan bangsa kami di tengah situasi yang sedang melanda. Kami berdoa bagi orang-orang kaya, para pengusaha, Tuhan juga memberkati mereka supaya mereka juga kaya dalam pemberian kasih bagi sesama. Memberkati juga orang-orang miskin, yang kecil, yang lemah, kaum disabilitas, orang-orang cacat, saudara kami yang dibina di rumah-rumah tahanan, lembaga-lembaga pemasyarakatan. Tuhan dampingi mereka supaya mereka pun merasakan dalam situasi apapun dan bagaimanapun, Tuhan tetap ada bersama mereka. Terima kasih ya Tuhan, kami mau berdoa menyerahkan seluruh kehidupan kami, keluarga-keluarga kami yang sedang beribadah melalui YouTube Jemaat Pasar Minggu ini. Biarlah Tuhan hadir, memberkati orang tua, anak cucu, mertua, menantu, sekeluarga kami. Dan kami boleh meyakini bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami saat situasi susah yang kami alami. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa menyerahkan ibu janda, bapak duda, anak yatim piatu. Tuhan tolong mereka dan pelihara mereka. Biarlah kasih setia dari Tuhan memampukan kami juga untuk hidup berkasih-kasihan sehingga tumbuh harapan di hati banyak orang dalam hubungan-hubungan yang kami bangun. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami, syukur kami kepadamu. Dalam pengasihan-Mu kami mohon. Dengarkanlah doa kami. Peliharalah kami dalam Yesus Kristus Tuhan yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat Tuhan, kini saatnya memberikan persembahan syukur bagi Tuhan. Seperti firman dalam 1 Tawarik pasal 16 ayat 34 yang menyatakan, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Jemaat juga diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan khusus bulan Pelkes. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat, mari kita menyanyi dari Gita Bakti 87, bait pertama dan ketiga, Aku bersyukur padamu.
Aku bersyukur padamu Tuhan atas karunia dan kasih-Mu. Seluruh jiwa, tubuh dan rohku ku persembahkan kepadamu. Ku bahagia, ku sukacita, ku ucap syukur selamanya. Tiada kata kami ungkapkan, hanyalah syukur kepadamu. Kaulah yang layak kami tinggikan, karena besarlah kuasa-Mu. Terimalah Tuhan ungkapan syukur yang kami bawa kepadamu. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan kami yang tak sebanding dengan berkat yang Engkau berikan pada kami. Sebab siapakah kami ini sehingga mampu memberikan persembahan seperti ini? Jadikanlah persembahan kami ini sebagai berkat untuk menyatakan kasih-Mu bagi sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Hanya dalam nama-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat, mohon perhatian untuk warta minggu ini. Pokok-pokok warta. Dengan penuh sukacita, Majelis Jemaat menjumpai Jemaat GPIB Pasar Minggu dan simpatisan melalui ibadah minggu ketiga sesudah Pentakosta secara streaming melalui kanal YouTube GPIB Pasar Minggu. Bila ingin menjadi warga terdaftar atau memerlukan pelayanan gerejawi, dapat menghubungi Majelis Jemaat di dekat tempat tinggal saudara atau datang ke kantor Majelis Jemaat setiap hari kerja. Ucapan terima kasih. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman pada hari Minggu ini, Bapak Pendeta Abraham Ferdinandus, Ketua Majelis Jemaat GPIB Effatah, Jakarta Selatan. Persembahan khusus bulan Pelkes GPIB diinformasikan kepada jemaat dalam rangka bulan Pelkes GPIB, maka diberikan kesempatan kepada warga jemaat untuk memberikan persembahan khusus bulan Pelkes GPIB yang akan digunakan untuk mempercepat upaya-upaya percepatan pemandirian pos Pelkes GPIB. Persembahan tersebut dapat disalurkan melalui rekening Komisi Pelkes, Bank BCA, nomor 654-0355-281 atas nama Edith Rosana.
Diinformasikan kepada jemaat bahwa saat ini sedang disusun petunjuk pelaksanaan ibadah minggu di masa new normal. Pembukaan ibadah minggu di dalam gereja beserta petunjuk pelaksanaannya akan diinformasikan kemudian. Info selengkapnya Bapak Ibu Saudara-saudari dapat membaca di Warta Jemaat Digital atau WhatsApp Group di masing-masing sektor. Demikianlah pokok-pokok warta minggu ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jemaat Tuhan, silakan berdiri. Pulanglah dengan membawa damai sejahtera dari firman Tuhan yang telah kamu dengar. Bagikanlah sukacita beriman kepada semua orang dan lakukanlah firman Tuhan. Kami siap sedia kembali mewartakan cinta kasih Kristus yang telah kami dengar dan terima dari kebenaran firman-Nya dalam hidup kami bagi seluruh ciptaan di mana dan kapanpun. Hai, pergi dan wartakan Injil Kristus dalam karya dan dalam karsamu, baik di rumah, sekolah, dan di kantor, juga di setiap waktu dan tempat. Bawa kasih dan bawa sukacita, panjang sabar serta lemah lembut. Itu sikap yang harus kau lakukan, karena Kristus nyata dalam hidupmu. Hai, pergi dan wartakan Injil Kristus dalam kata dan perbuatanmu, juga dalam segala tindakanmu. Jadikanlah firman Tuhan pandumu. Jangan takut tegakkan keadilan dan berani berkata yang benar. Jangan bimbang dan jangan kau khawatir, Roh Kudus membimbing dan menolongmu. Jemaat Tuhan, angkatlah hati dan arahkan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.